Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukrulillah, amma ba'du. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman nafi'a wa rizqna fahma wa amalan mutaqabbala wa alhiqna bis shalihin. Amin. Para jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah dengan izin qudrat iradat Allah Subhanahu wa taala, pada pagi ini kita semua masih diberikan kenikmatan-kenikmatan yang luar biasa, di antaranya yaitu sehat walafiat, kedua masih adanya istiqomah, yaitu hidayah Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, sehingga kita semua bisa beramal kebaikan pada pagi ini. Mudah-mudahan amalia kita baik sunat atau wajib semuanya ada dalam penerimaannya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Para jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian terakhir kemarin tentang masalah yaitu bab salaf dan ghanimah ya. Insyaallah pagi ini tentang masalah harta itu yaitu mendapatkan harta peninggalan orang kafir tapi tanpa peperangan. Ketika orang muslim menguasai satu daerah, kemudian karena takut dengan orang-orang muslim biasanya sudah kabur. Dulu itu zaman Rasulullah Futuhul Mekah ya. Ketika Futuhul Mekah itu kemerdekaan kota Mekah, itu kan banyak yang meninggalkan kota Mekah karena takut oleh orang muslim. Sudah ada harta-harta peninggalan jadi tanpa perang. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala musannifu rahimallahu taala wa nafa'ana bi karamati wa nabi asrarihi. Faslun wa yuqsamu malal fai', yaitu pembagian tentang masalah harta fai'. Ala khamsin firqin, terbagi dari 5 bagian. Yusarifu khamsuhu ala man yusarifu alaihim khamsul ghanimah. Jadi maksudnya 5 itu jadi ada dibagi 2/10. Kemudian yang 5-nya dibagikan kemarin yang sudah disebutkan, diantaranya yaitu kemarin para mujahid yang pakai kendaraan atau pakai kuda, dulu bagian segini, kemudian bagian sampai bagian Rasulullah, kemudian Bani Hashim, yatim, kemudian masakin. Yang 5 itu khusus, jadi yang kayak pembagian ghanimah, jadi mendapatkan harta fai'. Kemudian ada 1/5 lagi yaitu wayuto arba'atu aqsamiha, dan dari 10 diambil 5 bagian, ada 5 lagi, ada 4/5-nya lil maqatilah bagi para tentara, jadi yang sudah terdaftar di buku negara walaupun dia tidak ikut perang, misalnya menjaga negaranya, dia mendapatkan harta fai', yaitu harta tadi. Wa fi masalihil muslimin, dan 1 dari 1/5-nya untuk kemaslahatan muslimin, apakah tadi baik membantu anak yatim, masakin, atau misalnya itu sudah ada bagiannya untuk fasilitas negara, baik penambahan senjata, mengkokohkan kerajaan, yang penting untuk kemaslahatan muslimin. Kalau sekarang paling banyak infrastruktur jalan kalau sekarang, jadi bisa menggunakan harta fai'. Basun wasal itu wujubi jiz'ah. Yang kedua tentang masalah jizyah. Jizyah itu seperti kalau sekarang disebut pajak. Namun pajak bagi kafir dhimmi. Kafir dhimmi itu golongan kafir yang baik ya. Itu ketika ada hidup di lingkungan orang muslim, dia wajib membayar jizyah dengan nanti ada akad jizyah. Apa tujuannya bayar upeti? Untuk melindungi nyawa mereka ya. Jadi kafir dhimmi, kafir yang baik yang hidup bersosialisasi di lingkungan orang muslim. Dulu gitu, kalau sekarang walau-walau. Khamsu khisalin itu terbagi, syaratnya ada 4 bagian. Al-bulughu, yang dipinta itu yaitu si kafir dhimminya itu sudah balik. Kalau anak-anak itu tidak usah dipinta upeti atau pajak dari golongan kafir tersebut. Wal aqlu, kedua berakal, maka misalnya ada orang kafir dhimmi yang gila, tidak usah diambil pajaknya. Wal hurriyatu, kemudian sudah merdeka, kalau misalnya ada hamba sahaya,
misalnya dari kafir dimi tidak usah diambil jizyah atau pajaknya. Kemudian wadu kuryatu, dan golongan dari laki-laki, kalau misalnya golongan perempuan dari kafir dimi tapi hidup di kaum muslim, tidak usah diambil putih, cukup golongan laki-lakinya saja. Wa yakuna min ahlil kitab, kemudian terbukti dari ahlil kitab. Sekarang sudah tidak ada mungkin ahli kitab itu yang asli, karena banyak mengingkari perjanjian lama. Yahudi itu kan sekarang ada banyaknya daerah Amerika, Israel, gitu kan, Yahudi, tapi sudah tidak menganut ajaran siapa? Nabi Musa. Jadi sudah kurang, intinya menghilang. Kalau sekarang ada yang mengatakan golongan Kristen gitu ya. Tapi yang aslinya itu Nasrani itu Nabi Isa-nya seorang nabi, tapi kan sekarang dijadikan Tuhan. Kalau salah. Jadi perjanjian lamanya sudah Jadi sebetulnya Yahudi sama Nasrani asli itu sudah nggak ada sebetulnya. Ahli kitab. Au memang lahu syubha kitab, atau yang menyerupai kepada ahli kitab, yang mungkin dari kitab Hindu, Katolik, Kristen, itu yang hidup di lingkungan muslim. Kemudian wa aqulu jizyah, paling sedikit pajaknya itu dengan menggunakan akad jizyah, dinarin, paling miskinnya yang ekonominya paling minim itu 1 dinar. 1 dinar itu kemarin sudah disebutkan, kalau dalam harga nominal sekarang itu dinar emas berapa? Ya kurang lebih 4 juta 25 gram itu kurang lebih kan dari 7.600.000 sekarangnya sampai 8.750.000. Jadi kalau diambil tengahnya 8 juta setahunnya. Kalau zaman sekarang itu 1 dinar. Kopi kuli haulin, nah itu diambilnya setiap 1 tahun sekali, ya bayar pajak upetinya. Wayukhadu, dan kemudian kau bisa bernegosiasi pangsang imam dari kaum muslimin, minal mutawasiti, dari orang menengah itu, menengah dari kafir demi, dinaroni 2 dinar, berarti kalau dinar dengan zaman sekarang berarti berapa? 16 juta setahun bagi orang menengah. Wamil musiri, kalau dari orang yang kaya dari golongan kafir demi, arba'atu dinarin, yaitu berapa? 4 dinar berarti kali 8 berarti berapa juta sekarang? 32 juta setahun sekali gitu ya. Wa yajuzu, maka boleh ayustaritu alaihim adayafatu, dibolehkan untuk mensyaratkan kepada golongan kaum kafir. Kemudian ada tamu, misalnya ada kita bertetanggaan dengan negara non muslim misalnya, kita boleh mensyaratkan, kemudian si non muslim itu tertunduk oleh kaum muslimin, tapi bertetanggaan, disyaratkan kepada golongan mereka kalau misalnya tidak membayar adhaifatu, ketika ada tamu dari golongan muslim, apakah orang yang berjihad atau bertamu kepada orang kafir, disyaratkan fadlan, yaitu untuk menjamunya ya. Jadi kalau misalnya kita punya tetangga non muslim, kemudian tetangga tersebut dikuasai oleh orang muslim, maka boleh mensyaratkannya. Kalau misalnya nanti ada saudara saya dari kaum muslimin, tolong ya bantu, tapi ala miqdari fadlan, ala miqdari jizyah, yaitu dengan kadar yang minimal jizyah, kalau enggak seridonya. Jadi supaya dia menjamu kepada tamu. Wa yatadawmanu aqdal jizyah, kemudian mengandung masalah akad jizyah ya, tadi misalnya seperti akad jizyah kalau kata bahasa kita boleh kalian berdagang di lingkungan kami dengan catatan itu 1 tahun harus membayar pajak. Tujuannya tadi dengan supaya nyawa-nyawa kalian itu dilindungi. Kemudian sesudah akad tersebut itu arba'atu asya, terjadi 4 perkara. Ayudu al-jizyah, pertama tidak jelas tadi diambil, yaitu upetinya atau pajaknya setahun sekali. Kemudian wa'ata jadi alaihi ahkamul Islam, dan berlaku juga kepada kafir dini, kepada mereka, yaitu hukum-hukum Islam. Jadi jangan sampai melanggar Islam seperti mencuri begini, kemarin sudah disebutkan hukumnya. Kemudian zina begini hukumnya yang kemarin sudah disebutkan. Jadi hukum Islam harus diterapkan kepada kafir dini juga.
Kemudian wala yazkuru dinal Islam illa bi khair. Dengan catatan lagi syaratnya yang ketiga, kamu boleh berdagang di sini, boleh transaksi di sini. Yang ketiga tidak boleh apa? Menceritakan tentang agama-agama Islam, terutama keburukan, illa bi khair, kecuali kalau kebaikan boleh. Kalau misalnya keburukan, takut nanti bisa apa? Mengkafiri, bisa memurtadkan orang lain. Jadi kalau kira-kira kebaikan tentang masa agama Islam, boleh kalian berdagang di sini. Itu syarat-syaratnya. Kemudian wala yaf'alu ma fi dararul 'alal muslimin. Yang terakhir, kalian tidak boleh melakukan hal-hal perkara yang bisa memadaratkan orang muslim. Wa yu'rafuna bilabsilyan. Kemudian sesudah syarat 4 yang tadi disebutkan, terakhir yaitu biasanya apa? Diberi tanda dengan pakaian apa? Al-liyar. Al-liyar itu dulu itu disebut apa? Sebuah pakaian yang dijahit pakaiannya, kemudian diberikan tanda biasanya ya. Kalau Yahudi dulu itu pakai tanda kain warna kuning, Yahudi. Kemudian Nasrani itu lebih baiknya pakai apa? Warna abu-abu. Kalau Nasrani, kalau Majusi biasanya lebih baiknya warna apa? Hitam atau kemerahan. Majusi itulah warna-warna yang disukai golongan tersebut. Kalau Islam udah jelas apa? Putih dan hijau. Warna-warna yang biasanya dulu dipakai cat. Oh, ini orang-orang Yahudi. Kemudian di samping ada apa? Pakaian tersebut wasyatu zinar, juga dipakai apa? Pengikat azinar, yaitu azinar sebuah tali besar yang diikatkan kepada perut ya, tadi seperti ada tanda tadi zinar. Fayamnauna min rukubil khair. Nah, sudah jadi kelihatan sudah ada tanda tersebut. Oh, ini golongan kafir dini. Kemudian yang terakhir, tidak diperkenankan kepada kafir dini itu apa? Mempunyai kendaraan atau kuda gitu ya. Kenapa tujuannya? Supaya apa? Tidak melaporkan kepada hal-hal yang tidak baik gitu ya. Supaya intinya mah ya sudah, kalau mau di situ ya di situ. Takut menjaga apa? Ketika ada misalnya punya kendaraan, dia biasanya kan bolak-balik kepada golongannya, apakah melaporkan apa-apa yang kurang baik, maka tidak disarankan juga mempunyai kendaraan. Ini sebetulnya tragedi zaman terdahulu, mungkin sebagian ada, mungkin itu sebagian negara menggunakan. Kalau di kita otomatis sudah tidak menggunakan gitu ya. Baik muslim atau non muslim semuanya sudah apa? Ada aturan dari pemerintah kita gimana sebagai orang iman? Mengikuti atiullah wa atiur rasul wa ulil amri. Apapun keputusan pemerintah kita harus mengikutinya walaupun tidak sesuai dengan program ini apa? Sesuai program yaitu yang diajarkan oleh Rasulullah dan Allah Subhanahu wa taala. Nah, barangkali ada pertanyaan tentang masalah al-tarfe dan syaratnya wajib jizyah, pajak kafir dimi. Sudah paham, Mas? Ya suka ada. Ya, kalau misalnya kita berada di negara non muslim, apa kita wajib juga membayar? Nah, itu kembali kepada apa? Yaitu kepada pemimpinnya non muslim. Tapi kalau misalnya non muslimnya dikuasai, misalnya tetangga kayak tadi ya, dikuasai oleh orang muslim, biasanya ada penekanan syarat dari kaum muslimin, karena itu masih daerah masih penguasaan orang muslim, tapi orang banyak kan non muslim, biasanya juga ada syarat seperti tadi, maka apa? Jamu lah orang muslim gitu. Kalau untuk masalah bayarnya kepada non muslim itu kembali kepada kepemerintahan non muslimnya. Dan ini makan yang dikuasainya oleh pemerintahan muslim. Itu untuk persyaratannya yaitu bagian muslim gitu. Yang mungkin ada di kitabnya. Gitu. Jadi kata apa? Intinya mengikuti aturan muslim juga. Gitu. Sebetulnya di sini pun sudah tidak berlaku yang begini mah gitu. Semuanya sama kalau di kita. Itu. Yang penting jangan kita apa? Terjual akidah, mengikuti akidah kita pertahankan gitu. Jangan belok gitu ya. Karena takut atau apa gitu misalnya. Jangan, lebih baik apa? Harga mati keimanan itu ya. Insyaallah di antaranya jihad itu mempertahankan keimanan.
pun termasuk jihad. Misalnya kalau dibunuh ya insya Allah termasuk apa mati syahid itu jihad juga. Nah itu jadi mengikuti aturan muslim aja. Tadi kafir itu apa? Harta peninggalan orang-orang kafir tanpa peperangan. Ya kalau dulu itu zaman Rasul Futuhul Mekah. Ya jadi ketika ada muslim datang ke satu daerah, kemudian daerah tersebut menjadi kekuasaan orang muslim, suka ada harta yang peninggalannya itu tanpa peperangan, gitu ya, disebut harta fake namanya ya, bukan harta qaul tapi harta fake. Ada itu dikuasai untuk orang muslim. Iya, biasanya sesudah beres peperangan, biasanya ya sudah beres kan dulu itu kalau seperti perang-perangan nggak di kota Mekah ya. Seperti di kota misalnya di Perang Badar kan beda lagi daerahnya. Kemudian adalah Futuhul Mekah dulu kan. Futuhul Mekah itu kemerdekaan kota Mekah ketika umat muslim mulai menguasai kota Mekah. Itu banyak dulu harta peninggalan kafir ditinggalkan karena takut oleh orang muslim. Nah itu peninggalan tersebut disebut harta fake. Nah itu kan Futuhul Mekah tanpa peperangan langsung menguasai kota Mekah. Gitu paham mas? Itu nanti tadi pembagiannya 5. Itu bukan harta rampasan. Biasanya karena takut ya, kalau udah dirampas sudah pasti dirampas karena apa, sudah dikuasai, namanya dikuasai pasti otomatis dirampas, diambil kan, dikuasai, sudah dikuasai otomatis dirampas. Biasanya karena ketakutan dan sebelum perampasan itu biasanya suka ada ini juga perjanjian seperti kemarin penawaran ya, kalau dia bertobat mau ikuti ajaran Islam tidak langsung, kalau dari Islam itu ya tidak langsung dirampas, tidak langsung dikuasai, ada negosiasi juga penawaran. Dia bertobat kemarin kan ada, maka jagalah dia dan harta dan keturunannya. Kalau dia tetap misalnya tidak mau malah suka kabur, tak peninggalan itu tanpa ahli waris dan menjadi milik orang muslim. Nah, itu ya cukup. Alhamdulillah kalau sudah cukup, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat, terutama menjadikan syafaat berat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Maka tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.